itu beda cerita, karena beda desa dan beda potensi pengalaman. Karena kita punya moto di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang, yaitu mise, motivasi, inspirasi, sosial, edukasi. Jangan lupa subscribe, And like, komen, share di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang Juara. Dodo Keracang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang dengan saya Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lewiliang dengan Widyasari Deswara. Hari ini kita berada di PLTA Desa Karacak Kecamatan Lewiliang. Kita akan menggali potensi yang ada di Desa Karacak ini, menggali semua potensi yang ada di sini. Tentunya PLTA ini adalah banyak nilai sejarah. Nanti kita akan diantar oleh guide-nya ya dari PLTA ini, karena tempat-tempatnya tentunya waktu itu yang membuat di zaman Belanda kali ya. Dan hari ini juga saya langsung diantar oleh Ibu Kepala Desa Karacak. Sini Bu. Ibu Haji Saona ini adalah Kepala Desa Karacak. Alhamdulillah Desa Karacak dipimpin oleh seorang perempuan hebat. Terima kasih banyak. Nah, nanti Ibu Kades juga akan kita ajak aprak-aprakan. Siap, Ya, Bu, oke. ya, siap, Bu. Siap, Iya, siap, siap. Oke. Iya. Terima kasih. Masih di channel TPPKK Kecamatan. Iya, ruang rapat kerja PLTA Karacak, Desa Karacak. Hari ini kita akan diberikan arahan dulu ya, sebelum kita nanti naik ke troli itu di sebelah sana ya. Kita akan diberikan arahan dulu, aturan-aturannya seperti apa, terus baru deh kita ke sana. Kan gitu? Betul. Iya, nanti kita dengarkan dulu ya. Semuanya harap sabar menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istilanas dari K3L PKK Karacak. Ibu, ini dari kecamatan Ibu ya? Betul. Kecamatan. Ya langsung aja Ibu ya. Kita ini di PLTA Karacak, Saguling Pomu itu merupakan subunit dari Saguling Pomu, di mana Saguling Pomu ini punya beberapa subunit. Ada PLTA Parakan Kondang di Sumedang, ada PLTA Ujung di Sukabumi, dan ini PLTA Karacak di Bogor. Untuk yang ada di Bandung ini ada Bengkok, Lengan, Ramajan, dan Cikalong. Nah ini secara sekilas kalau dilihat dari atas lokasi PH PLTA Karacak. Untuk lokasi PLTA Karacak ada di Jalan Makmur, Desa Karacak, Lewiliang, Kabupaten Bogor. Tipe PLTA-nya PLTA dengan waduk. Tahun operasinya itu untuk unit 1 dan 2 itu tahun 1926. Untuk unit 3 di tahun 1998. Jadi di PLTA Karacak itu terdiri dari 3 unit. Dari 3 unit, yang paling tua tuh yang 2 unit itu unit 1 sama unit 2. Unit 3 tahun 1998 dan terjadi renovasi di tahun 1993 semua ini. Energi yang dibangkitkan kalau dari tahun kemarin tuh tahun 2021 kita tuh mencapai 66 gigawatt per tahun dengan CF-nya itu 30% sampai 40%. Kapasitas terpasangnya tuh jadi masing-masing satu unit ini Bu. Nah, masing-masing ini satu unit bangkit ini jenisnya vertikal, jadi ke bawah dia maksudnya. Satu unit itu 6,3 MW dikali 3.
Dengan manufakturnya, trafonya dari Paulus, generatornya dari Elium, turbinnya dari Sulzer. Dengan sistem interkoneksi 70 kV. Sistem interkoneksi ini jadi yang suka ada di sutet-sutet itu tuh yang tinggi itu. Nah itu tuh ada yang 70 kV, ada yang 150 kV, ada yang 500 kV. Kalau kita tuh interkoneksinya dengan 70 kV. Jumlah tenaga kerja di sini tuh IP-nya hanya 3 orang, saya, Pak Sandri, dengan ada SPOH kita. Terus ada Komindo 2 orang sebagai teknisi mesin dan kontrol instrumen, dan koperasi sebanyak 50 orang. Kalau koperasi ini kita memperdayakan warga lokal yang ada di sini sebagai pihak bantu-bantu kita juga. Nah ini proses di sini PLTA kaca. Jadi sumber utama kita ini dari Sungai Cianten dan Sungai Cikuruwung. Ibu pasti lebih tahu, lebih paham ya gimana. Ya, Sungai Cianten Cikuruwung. Nah di situ ada bendungan Cianten, ada bendungan Cikuruwung. Dengan impactnya impact Cianten dan impact Cikuruwung. Terus ada juga kolam pengendapnya. Kolam pengendap ini fungsinya ya untuk mengendapkan lumpur aja. Jadi supaya yang masuk ke aliran kita itu udah bersih istilahnya. Yang ada juga di Bezinkomnya, Bezinkom ya. Setelah itu nanti masuk ke Handcrest Tunnel. Handcrest Tunnel itu semacam kayak penstop itu, penstop yang warna kuning itu. Nah itu kita itu penstop, penstop. Terus kita masuk ke kolam tambuh harian. Nah yang dulu itu kolam tambuh harian. Jadi kita tuh memantau level air yang akan masuk ke unit itu diaturnya dari situ. Jadi mau masuk berapa meter atau yang mau produksinya berapa itu diaturnya dari KTH itu. Dengan dibangkitkan dengan beberapa unit, itu unit 1, unit 2, unit 3, sehingga menghasilkan listrik yang nanti disalurkan ke gardu kaca dan gardu kedung badan. Nah ini prosesnya ini ya. Jadi dari yang tadi dan Cikuruwung dan Cianten ini kalau ini sungai existing, Sungai Cianten dan Cikuruwung. Jadi dari awalnya dari Cikuruwung masuk ke kolam pengendap sebagai penyaring lumpur, nanti dia masuk ke Bezinkom. Nah yang satunya lagi Cianten juga sama masuk ke pengendap. Nah nanti di sini ada pertemuan antara saluran yang Cianten sama Cikuruwung. Dan nantinya kita masuk ke penstop sini masuk ke KTH nanti disalurkan ke PLTA kaca. Ini sedikit gambaran aja ibu, ini yang Cianten, ini yang Cikuruwung, yang ini yang Bezinkom. Nah ini yang Sipon sebagai saringan aja sih. Jadi KTH-nya kolam tambuh harian. Nah secara overview kayak gini mulai layoutnya. Sekarang ini PLTA kacanya, nah ini yang di website KTH. Kalau di KTH kayak gini. Bentar, saya abadikan dulu. Ada nih videonya kalau mau nanti. Ada video. Drone-nya. Penstop kita, ini penstop kita. Ada 2 penstop ya. Nah ini ada lori. Nanti kalau cukup sih pakai lori, nggak tahu nanti coba. Ada yang takut deh, jadi sakit. Tangga ini kalau dihitung sih ada 277 ya. Kalau air itu ada 277 ya. Nanti ya bisa dihitung masing-masing. Itu ini kalau ini single diagramnya tuh yang kita tuh kebenar sama kedung badan. Kalau ini masalah-masalah yang kita hadapi di kata-kata sebelum cuman ya banyaknya menanam pohon, ada tenaga kerja terting, terus kalau ini ada banyak sampah juga bu. Sama ini lakukannya di lifetime kita lakukan PM dan PDM. Untuk mengatasi sedimentasinya kita biasanya melakukan pengurasan ya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kita pengurasan. Ini saat melakukan pengurasan itu ini kotoran-kotoran ini bisa dilihat.
Jadi kalau udah 3 bulan tuh kita rutin buat ngebersihin sedimen-sedimennya sama sampah-sampahnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan secara info ya. Langsung sudah diberikan servisnya nih ya, helm kerja. Gimana, udah pantas jadi pegawai PLTA saya? Karyawan ya, karyawan baru. Yuk ikuti terus di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang. Biasa saya pembicara Ratna dan Dampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lewiliang, Widyasari Daswara. ini dengan kepala desanya. Ini Bapak Sabri. Iya. Sebagai hari ini kita akan diantar sama Pak Sabri ya. Sekarang kita lokasinya ada aprak-aprakan di Desa Keracak, yaitu di tempat PTA Desa Keracak Alhamdulillah. akan menggali potensi sejarah. Oke Bapak, nanti kita bawa langsung ya Pak, nanti Ya. channel ini mungkin Bapak silakan memperkenalkan diri dulu Pak. Oh, Oke. baik, perkenalkan nama saya Santoso Mantri sebagai supervisor senior PLTA Keracak, unit Saguling. Ini tadi ya. Kita nih mau diajak kemana nih Pak? Kita mau lihat ke pembangkit listriknya. Bangkit listrik. Jangan lupa, jangan bosan, terus lanjutkan. Lihat channel di aprak-aprakan TPPKK Kecamatan Lewiliang. Karena kita punya motonya yaitu misalnya Motivasi, inspirasi, sosial, edukasi. lanjut terus, jangan lewatkan. Waduh, ini lumayan ini. Cukup kayaknya. Kemarin kita naik losbak, naik motor, sekarang naik mobil. Ini apa namanya Pak? Ori. Proli. Kapasitasnya 15 ton ya. Ya, di Freeport ya. Ngeri ya. Pak, sampai santai nih Pak. Ini berdiri tahun berapa tadi Pak? 1926. Oh, 926. Kalau pembangunannya 1923, mulai operasi 1926. Cuman hari dan tanggalnya kita juga masih belum nemu nih. Hari tanggalnya itu tanggal 8 November nak. Kok bisa lah arahnya ini ke daerah Lewiliang Keracak ya Pak? Desa Keracak itu mungkin juga Karena ada potensi air sungai. oh gitu. Jadi begini ya, fungsi PLTA itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi ada energi, pertama energi potensial, Hmm. terus energi kinetik, Hmm. terus energi mekanik, baru energi listrik. Oh, berarti dilihat dari juga lokasi dulu tadi tinggal ya. Energi potensial yaitu dari kolam. Kolamnya. Energi potensial dari kolam, jadi luasnya bendungan mempengaruhi ke rumah kita. Berarti ini kan pembangkitnya Dari- ada listrik gitu. Ya, dari energi potensial, kemudian disalurkan melalui energi kinetik. Nah, energi kinetik yaitu medianya penstop tipe besar. Jadi untuk membuat tekanan ya energi kinetik itu dengan penstop. Kemudian penstop memutarkan turbin yaitu disebut energi mekanik. Nah, timbulnya nanti listrik, nanti listrik. Nanti mekanik generator energi listrik. Pernah kemarin waktu ada dari pembangkit pertama pengalihan dulu ya airnya yang di air. Airnya itu mah bebas ya Pak ya. Maksudnya nggak ditentukan airnya harus asin, harus tawar, ya kan? Enggak. Yang penting airnya itu Potensi. dilihatnya potensinya Potensi. mengalir. Sebagai sumber energi bisa dari air, bisa dari minyak, bisa dari angin, bisa dari matahari, bisa dari ombak, bisa dari udara, bisa dari Batu bara. sampah juga bisa. Jadi bisa Iya, memang energi benar. potensialnya. Sampah Jauh. yang harusnya memang dikembangkan banget sampah ya Pak ya. Sampah. Jadi nanti di masyarakat kita sampah nggak ada kalau itu baru ya kan. Nah, kita juga ada energi sampah, jadi Saguling dari Cengkodong. Oh, Cengkodong. Apa namanya sampah? Rumah tangga. Rumah Kita punya welding nanti dikompres dengan batu bara. Jadi energi sampah dibikin briket. Dibikin Sampai briket bisa guling aja ada energi dari sampah. sampah. Itu bos. Bos. Biomas. Saguling lah, namanya biomas dari sampah. Kendala-kendala yang selama ini Bapak hadapi ini Ada apa? Kendala yaitu sampah itu.
kita kalau misalkan kan Sungai Ciandan sama Sungai Cipuluhung kan lewat masyarakat juga. Banyak warga yang membuang sampah ke Sembarangan. sungai. Sampah plastik, sampah yang rumah tangga lah, yang itu yang banyak dibuang ke sungai. Jadi Kendalanya kendala di- pengendapan kali ya kendalanya. Bukan. jadi mangkot gitu. Jadi nggak jalan seperti Nggak yang jalan, jadi mangkot menutupi saringan itu. Ya sama mungkin sedimen. Kalau sedimen ya karena memang lewat gunung ya, jadi sedimen lumpur ya. Tadi saya dengar kan katanya 3 bulan sekali kan dikuras ya. Ya. Nah, ketika dikuras itu yang diambil kotorannya itu dibuang kah? Apa gimana? Kan itu kan kalau ini kan banyak sampah ya, lumpur. Nah, lumpurnya itu dibuang ke mana? Kalau sebenarnya kita kan bukan penghasil sedimen ya, karena kita hanya menampung aja. Jadi dari sungai kembali lagi ke sungai. Gitu. Jadi istilahnya kayak kayak di ini ya, Jadi dialir kuras gitu ya. dibuang aja. Dibuang Karena aja. memang itu juga dari sungai. Ya. Dari sungai kembali lagi ke sungai. Mungkin ada pemanfaatan juga seperti di daerah Desimpok, itu dimanfaatkan untuk material bangunan juga ada. Ya. Nah, yang pasirnya ini jadi dimanfaatkan, cuman soalnya terkendala dengan mungkin peralatan mampunya gitu. Kemudian airnya juga di sini bukan hanya di rumah kita saja. Masyarakat Keracak itu memakai air dari rumah kita gitu. Jadi kadang-kadang kita produksi yang ditargetkan tinggi, malah produksinya menurun akibat airnya itu dipakai sama warga. Harapan saya Bu ya, untuk kecamatan ini, warga ini kan dikasih air ya. Harapan saya itu mungkin supaya terukur, jadi dibuat irigasi Bu. Jadi sekarang itu keluaran dari Besimpong itu keluar bebas aja begitu. Jadi dengan airnya itu siapa aja yang pakai. Jadi ya walaupun memang ada di lahan Keracak, tapi kan itu untuk masyarakat Keracak juga. Jadi airnya itu kemana-mana gitu. Jadi ya harapan saya ya Dibuatkan irigasi. irigasi aja biar nanti airnya terukur. Jadi kita juga bisa produksi listrik, masyarakat juga bisa memanfaatkan air. mati juga. Karena kan air cuma lewat doang kan. Oke, ini tanggapan dari Bu Kadis nih, tadi masukan dari Mbak untuk masalah masyarakat berarti kan diletakkan dengan di desa ya. Tapi iya, dengan keterkaitan ini ada risiko-risiko dengan orang-orang rumah-rumah terdekat. Kalau sutet kan ada terpengaruh tuh. Oh ya. Nah, kalau ini Sementara nggak ada katanya lewat ini nggak ada pengaruh ke secara listrikan. Kalau gitu kita pakai ini ya. Kita pakai yang paling airnya sampai juga saya kira pas dari atas turun ya. ya. Kirain kayak di Dufan lurus. Sampai kita lihat cara kerjanya yang sudah dilakukan tadi secara teori kita langsung Bagaimana dari air bisa menjadi listrik? tuh ini pelajaran fisika Ya. ini gerakan Ya.
dibuat tahun 1926. 1926 itu kita masih ada di mana ya, Bu Aka? Bangunan ini dibuat oleh zaman Belanda. Ya, kita turun mengerjakan ke dalam proses dari tenaga air menjadi pembantu listrik di daerah Pacak. Apa ya itu bangunan kan kita pakai waspada, harus juga didampingi dengan orang yang lebih paham menggunakan dan di dalamnya itu ada alat yang umurnya sudah tua, tapi tenaganya masih lebih bagus karena perawatannya bisa setiap hari. Cicilannya sekarang masih bisa kontrolnya karena dengan ada masalah. Nah, ini kita sudah selesai dari kecuali sampai pembantu menjadikan pegawai listrik. Jadi kita lanjut mungkin kakak dan jangan lupa juga ikuti perjalanan juga tangkap-tangkap di channel kecamatan yang beda variasi, beda-beda dengan potensi-potensi masing-masing desa. Dan kami di bulan Ramadan ini kita bisa berjalan Ramadan berbagi. Edukasi di sini ambil ya, jangan lupa di kecamatan. Jadi di dalam tabung ini airnya tidak sedikit, tapi memang full penuh. Katanya kalau misalnya ada udara, ada water hammer, jadi bisa menimbulkan goncangan dan lain sebagainya. Jadi intinya airnya penuh. Kita naik lagi ke atas. Kalau jalan jauh banget, ya. Sekarang lagi naik ke atas. Oh, dioperasikan tidak boleh. Ya. Jadi harus airnya penuh. Stabil ya. Harus Kenapa nih? penuh. Beres ya. Kalau misalkan kosong tidak diperbolehkan. Nah, akan terjadi water hammer ya. Water hammer. Jadi pukulan ke pipa malah jadi mengakibatkan Gempa apa gitu, ya, goncangan apa ya. bocor, apa Bisa kontrol memang harus full, tapi kalau tidak full tidak diperbolehkan. Pak. tidak diperbolehkan, kita stop aja. Jadi minimal di 150 level air, maksimal di kita 600 lebih itu limpas di luar air. Jadi kita Nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih, boleh lebih. harus sesuai takaran. Makanya ada batas. Troli. Kalau jalan Kita hari ini ya naik troli. Kalau jalan kaki kita menaiki tangganya itu ada 277 anak tangga. Kira-kira sanggup nggak? Lumayan. Kita kalau ngelihatnya juga engap ya. Memang sejarahnya kalau bangunan-bangunan Belanda pasti warna dan teksturnya itu tidak lepas dari sejarah Belanda. Iya. Ya. Ada ini. Nah ini kita tidak hilangkan tadi kata Bapak, walaupun di sini mesinnya udah tua, tapi masih full. Oke. Tapi ini gimana Pak kalau untuk perawatan yang 3 mesin itu? alhamdulillah Yang kita rutin Bu. Jadi ada pemeliharaan tahunan, pemeliharaan 3 tahunan dan pemeliharaan Harian. itu udah jelas. PM udah jelas. Metan itu harian ada. Cuman kalau tahunan itu lebih ke pembongkaran, pengecekan, pengukuran. Sama yang 3 tahunan. Terima kasih Ara, sampai juga. Jangan lupa ikutin Ya, terus di hari channel ini. TPPKK Kecamatan Weang. Apa kabar Kakak? Alhamdulillah luar biasa. Kakak, Sahabatku, sahabat kita semua juara. Harus dong. Ke bawah melihat mesin yang begitu besar-besar ya, pengolahan air hingga menjadi tenaga listrik. Bangunannya dibangun tahun 1926. Akhirnya kita sudah selesai melihat cara kerja pembangkit ya, listrik dari tenaga air. Ya, terima kasih Pak Yusril dan Pak Samri. Iya, terima kasih. Kita sudah bisa melihat-lihat lokasi di sini di wilayah Desa Karacak. Semoga Bapak sehat Amin. semuanya dan Unitnya terus Bu, beroperasi sampai 100 tahun yang sampai akan 100 datang. tahun. Ya. Terima kasih Bapak. Siap, Bu.
Oh iya, untuk masyarakat. Lagi nanti. Tadi kita ngobrol-ngobrol adalah dari masalah pembangkit listrik, yaitu dari sampah. Tolong untuk masyarakat kita langsung peduli. Buanglah sampah dengan tepatnya. Sayangilah orang-orang di sekitar, karena ketika kelalaian kalian, semaunya kalian itu bisa Adalah merugikan. masalah Betul, kita bisa semuanya. macam-macam. Subscribe, Like, share, and comment di di channel channel PKK Kecamatan Lewiliang. Juara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ya? Siapa ya? Hari ini kita sudah berada di Pembuatan dodol masih desa Pracak, tadi potensi bisa. Sekarang pembuatan dodol. dodol. Ini kelapa-kelapanya nih. Bahan bakunya nih sudah dipersiapkan banyak sekali. Dan kita langsung buat kupas kelapanya. ini buat Kupas kelapa. buat kupas kelapanya. Ini tunggunya ini Bu. Tunggunya. Ini lagi produksi nggak? Udah semalam. Habis sahur. Gimana sih? Enggak tahu. Enggak iya nih ya. Tepungnya. Tepung ya. Jadi tepungnya buat sendiri Bu. Iya, Tepung iya. ketannya buat sendiri. Iya. Kelapanya marut sendiri. Giling sendiri di sini. Ini tungkunya sebesar ini. Mana Kalian keluar ke gerengseng. Iya, gerengsengnya mana? Gerengseng. Ah, simpan di sini gerengseng. Jadi enggak bertang sampah. Iya. Iya. Gerengseng Sampai dia. juga ya. Masih ada hawu di sini. Tahu hidupin tuh. Iya, ini Semalam Masih ada tadi katanya panci di sini ya. 20 menit. Ribet ini. Arti ajarkan dipakai panci saya. Ada gede. Enggak, punya saya itu di Bekasi bisa keuntungan 20 juta. Ada panci di Bekasi. Besok gitu tadinya. Ah, gitu. Ini Siapa yang Meringkut juga dari tembaga ya. Nah, ini. Nah, tenang Bu, karena Kalau buat dodol ini fungsinya banyak ini ya. Kalau kita lagi mau ke Saguling kita tinggal. Nah, ini tempatnya ini bisa berapa kilo Bu? Liter. Berapa liter Bu? 15. 15 liter. Sekarang masih 10. Benerannya 15 setiap hari. 15 setiap hari. Setiap hari. Oh, setiap hari dia buat. Puasa gini. Berapa lama nih Bu begini Bu? 8 jam. 8 jam. Dari pembuatan santan minyak. Dari santan. Ya. Apalagi kalau dari buatnya dari kelapa lagi kelapanya masih utuh ya. Bisa 1 hari. Itu mah ini doang apa udah santan gitu ya 8 jam dari mulai Dibikin minyak dulu. kalau dari muka sampai pas kena 10 minyak jam kan kali berapa berapa jamnya? sehari sudah bikin cuma tadi. 10 sampai 15 kilo. Liter. Kali Liter. bikin. Kali bikin. Ya, Jadi sekali berapa bikin. bungkus itu? Kan buatannya kayak gelantungan. Jadi kilo berapa kilo Mi? kalau yang kalau 10 liter 22 kilo 22 kilo. 22 kilo. Jadi karena kan ada campurannya Bu. Iya. Ya. Karena kan dodol itu yang pertama dari ketannya Iya. dulu. Ketannya itu Tambah memang gula ketan kan yang berapa Gula. kilo? kelapanya juga kelapa yang istilahnya tidak terlalu muda dan tua, santan, terus masalah terus dicampur gula, ya, dan memang lamanya itu adalah kenapa dia nempel lengket yang Iya. bikin lama. harus Kalau- terus di betul, tapi kalau memang dia tidak lengket, prosesnya itu bisa mengurangin hampir 3 jam 40 menit. Yang bikin sampai 4 jam itu adalah masalah dia kekentalan, pengapian. Kalau nempel itu kenapa kita api? Dia telah sedikit dodol kan kalau tidak merata dia akan mengeras sedikit dan akan gagal. Nah, kalau orang zaman dulu kalau bikin dodol itu harus senyum ya kan? Kalau nggak senyum itu mungkin gagal. Gitu. Jadi berarti kita sambil Gagal. Emosi. ini dipakai ini juga ada fungsinya ya supaya Biar nggak nempel, nggak berat jadi
jadinya Bu. Nggak berat. Dari kursi Kalau 4 pas lagi bikin ke aja. podcast Nanti sama dia itu nggak stand akan benar-benar akan nempel ya. Iya, nggak nempel. Jadi menggeluti bikin dodol berapa lama, Bu? Udah Sama bapaknya kan. sampai berapa tahun ya? Jadi Iya, iya. Ada. Ini gulanya juga dari produksi kita ya, Ya. dari Iya. desa Kuraseda. Kuraseda. Ya. Itu kalau beli segini berapa? 25. 25. Iya. Ya. Kenapa nggak langsung ke pengrajinnya, Bu? Ini sih dikirim. Oh, dikirim. Iya, dikirim. kalau langsung ibu yang beli kita kasihan pedagangnya. Ya banyak. Iya. Jadi kalau ada langganan gitu. kalau ada pedagangnya beli sama pedagangnya, jadi harga berbagi hasil. Iya, bagi-bagi. Kalau apa-apa kita lewat langsung kasihan ntar banyak yang nganggur. Ya. Ya nih. Dengan ibu siapa? Ibunya Sumiati. Ibunya Sumiati. Ya, bubunya Sumiati di sini sudah berapa lama, Bu? Sudah ini aja menikah Sudah dulu. menikah Iya, dulu. suami meninggal, Ya. nikah sama bapaknya baru sudah 6 tahun. Itu Dodol malele, dodol malele. di sini. Malele nggak belum tahu artinya. Waktu dulu ibu sebelum punya si bapak ini belum nggak bikin dodol, jadi baru 6 tahun di Iya. sini. Oke. Kita lanjut di channel TVPKK Kecamatan Liliang. Liliang. Sekarang tadi kita bikin dodolnya sudah tadi tapi sudah selesai. Sekarang ada atraksi debusnya. Mak lele. Ya, Kelapa. kelapa secara tradisional. Oke, sok. Tadi Wah, ih, udah ngeri kebacok ini. Awas buka HD ah. Nah, gampang itu ya mak pada pakai bedok. Jadi kalau pakai bedok dia agak lama. Iya. Nah, tapi kalau yang enak kalau lagi ada musim monyetnya pada turun minta tolong. Iya, sama monyet ya. Benar, Yang bisa disuruh. yang bisa disuruh. Tuh. Oh, iya. Bukan sulap, Bukan sihir. Jadi Kelapanya sudah dibuka terondol. dari bahan kelapa keluarnya pun Kelapa. jadi dong. Itu pun dodolnya gini. Ya. Jangan lupa dodol kacak Dodol aji kacak. original. Enak jangan lupa. Original, enak. Dodol malele. Kuning ya. Nah, sedikit. Ya. Ini Pak dari PKK Kecamatan Liliang. Bapak layak mendapatkan bantuan sembako dari kami. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya Pak ya. Amin. Dan keluarganya juga sehat. Ini. Ya. Terima kasih ya Pak. Ayo. Ya, Saya turun. langsungin. Ya. Onje. Onje. Pohon onje ini enak kalau dibuat sambal dan berbagai macam makanan. Yang enaknya itu bunganya ya, bunganya bisa dibuat. Ini ada air juga disalurkan ke warga-warga. Ini dari mata air ya, ya Gunung Bubut. dari Gunung Bubut langsung disalurkan. Jadi yang tadi dari PLTA itu ini ya, jadi disalurkan Penyaringan untuk dari warga. PLTA tadi tenaga air menjadi tenaga Listrik. Oke. Jangan lupa dodol keracak. Nih, dodol keracak, dodol original. Kalau sekali digigit pasti ketagihan. Original loh, tahan awet. Sampai setengah bulan di luar di kulkas bisa 2 bulan. Dodol keracak. Malele. Malele. Kupingnya ya. Ibu Dina, ini saya dari Ketua PKK ya. Saya dari PKK Kecamatan Liliang. Serta dari pemerintah desa memberikan sedikit bantuan untuk ibu ya. Mudah-mudahan ibu sehat terus. Kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Sehat ya. Enggak. Assalamualaikum. Kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Sebenarnya Iya. Di PKK. Bangun. Kecamatan Liliang. Dan Bapak
Mudah-mudahan Bapak sehat ya. Iya. Ya, sambil. Tapi udah bisa. Punya Pak, doa ya Pak. Ya, assalamualaikum. Terus ini sendiri. Salim kembali dalam keadaan kakinya tapi tidak bisa jalan ya. Diurus sama anak laki-lakinya. Ekonominya sangat harus dibantu, prihatinkan ya. Emang harus dibantu. Dengan ibu ini, Dengan Ibu Dina juga tadi sama ya. Mudah-mudahan keluarga kami tentunya di Kecamatan Lewiliang merasa sedikit dapat kebahagiaan. kita bisa memberikan sedikit kebahagiaan ya buat mereka-mereka yang membutuhkan, karena emang kita inginnya langsung memberikan supaya tepat sasaran juga. Coba kalau kita punya lebih, harta lebih, uang lebih, kita sering ngebantu yang terdekat saja dulu. Kalau yang terdekat kita bisa bantu meringankan. Mungkin angka-angka kesusahan juga kita bisa saling ngebantu sering dulu. Tapi yang terdekat itu. Abdul minanasnya hubungan manusianya dengan manusia. Karena di bulan Ramadan kita juga ingin mendapatkan ridho dari Allah dengan berharap mendapatkan pahala yang berlipat-lipat tentunya ya. Ya, betul. Amin. Dua lagi. Hablum minanas. Hubungan baik dengan manusia. Sekarang di mana-mana. Mau lagi kita kemana nih? Ini buat ibu ya, sehat ya, terus bisa saling mendoakan ya. Amin ya, mangga. Assalamualaikum. Akhirnya selesai juga untuk di desa Kraca. Kita berbagi di bulan Ramadan dengan sembako dan uang tunai. Berikut kita menggali potensi yang ada di desa Kraca. Jangan lupa tetap subscribe And like, share, and comment di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang Juara. Dodol Malele. Tunggu video selanjutnya yang makin keren dan seru. Taksi penasaran. Oke? Saya